Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita harus lebih kaya atau harus lebih berkah. Ustazah Lulung mau belajar lagi dong Terima kasih. sama Ustazah Lulung. Berbicara tentang keberkahan nih. Keberkahan dalam mendapatkan rezeki ya kan. Kalau ada orang yang bertaubat karena menyadari bahwa rezeki yang didapatkan selama ini tuh haram. Tidak melalui jalan yang baik Jadi lah baru sadar begitu gitu ya. Apakah Allah tetap akan membalas keberkahan dengan berlipat Masya atau Allah. bagaimana? Mohon tausiahnya. Makasih, mohon izin Ustadz Syam, Habib, guru-guru kami semuanya dan juga bunda-bunda soleha dan juga bapak-bapak yang GGS ganteng-ganteng soleh. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Jamaah alhamdulillah. Taubat. Ada orang baru menyadari ternyata rezeki selama ini adalah haram. Kemudian bertobat. Nanti setelah bertobat apakah Allah kasih keberkahan dalam kehidupannya? Karena kemarin-kemarin memakan hal-hal yang haram. Pemirsa. Jadi taubat itu sendiri adalah berkah. Taubat untuk kembali kepada Allah itu adalah rezeki dari Allah. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia itu salah. Dalam surat Al-Quran dinyatakan, wa warasnal kitabah, kami wariskan kitab ini Al-Quran kepada hamba-hambanya. Ada orang pertama zolimun li nafsi, dia zolim terhadap dirinya. Udah tahu itu haram, udah tahu nggak boleh, masih dikerjain. Ini ada orang yang zolim. Yang kedua muktasidun, ada orang yang memang dia udah sadar bahwa ini nggak boleh. Dan dia tetap kembali kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabikun bil khairat, orang-orang yang terus berlomba dalam kebaikan. Jadi pertama, ketika ada seorang yang bertaubat karena dia sendiri tahu itu adalah haram, itu taubat adalah rezeki baginya. Ata ibu minazambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat, orang yang balik kepada Allah, pemirsa, adalah orang yang kembali pada Allah ketika dia berdosa, maka seperti tidak ada dosa. Jadi enak tuh. Kan kita pasti banyak dosa ya Bu ya? Banyak dosa gak kita? Banyak. Banyak kan dosa kita nih? Banyak banget. Ngeluh sama suami, Subhanallah. kesel sama anak. Dulu sebelum nikah Subhanallah. pengen nikah. Udah nikah pengen punya anak. Udah punya anak diomelin. Siapa tuh yang gak begitu tuh? Saya. Siapa? Saya. Kita wanita. Jadi dengan taubat itu sendiri adalah rezeki. Yang kedua, menyesali atas apa yang pernah dimakan dulu itu. Maka disulah banyak sedekah, banyak silaturahmi. Karena apa? Sedekah itu tutohiruhum, membersihkan apa yang ada di dalam diri kita. Biar nggak jadi penyakit. Sedekah itu tadfaul bala, sedekah menghilangkan bala. Jadi kalau kita udah sadar itu udah rezeki, Masya Allah. Maka kita datang kepada Allah. Ya kan? Yang ketiga, setelah kita bertaubat, setelah kita bersedekah untuk toharoh badan kita, tuzakihim, ya kan, membersihkan yang namanya harta kita, maka akan datang doa-doa dari orang-orang yang kita sedekahi. Nah itulah doa-doa yang bisa memberikan taubat kita menjadi taubatan nasuha. Dan kita kembali kepada Allah, tata ulang kembali keluarga kita, karena apa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Jadi kalau Ustazah sayang sama- yang ya. paling cantik adalah Ustazah Lulung. Ya, Amin ya robbal alamin. Yalah Masya cantik, Allah. gak usah ganteng. Kalau ganteng mau Ustaz. Iya betul, baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, semakin semangat ya Bu. Sekarang saya kasih kesempatan lagi deh buat bertanya sama guru-guru kita. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu yang mau nanya sama guru kita. Oke, sebelah sini deh. Silahkan Ibu, monggo ke depan. Ibu silahkan, dari mana, siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dari Majelis Ta'lim Nurul Falah, Cabang Bungin, Bekasi. Ibu Habibah mau nanya apa? Gini Ustadz, saya mau bertanya bagaimana jika ada pedagang yang menjual dagangan dengan tidak jujur seperti mencampur beras dengan kualitas berbeda demi meraih keuntungan. Gimana Kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. tuh? Subhanallah. Mana? Gimana?
Bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tapi Nabi pernah menegur ketika memasukkan tangan beliau, ada kurma kering dicampur dengan kurma yang basah. Nabi langsung menegur, bukan di antara golongan kami orang yang menipu daripada pembelinya. Kemudian di masa Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang anak perempuan dengan ibunya. Kata ibunya, biar banyak kita dapat ini untung, campur aja susu dengan air biasa. Maka perempuan itu mengatakan, aduh takut sama siapa? Takut sama Umar. Umar nggak melihat. Kata perempuan ini, Umar nggak melihat tapi Allah maha melihat. Ternyata Umar bin Khattab dengar perbincangan ini. Langsung dibawa anak laki-lakinya Umar bin Khattab namanya Asim, nikahi perempuan tersebut. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak soleh, Umar bin Abdul Aziz. Maka subhanallah, kalau kita menjaga hal demikian, bisa jadi dari situ Allah jaga keturunan kita, jadikan anak soleh dan soleha. Dan itu sudah ditegur sama Allah. Wailul lil mutaffifin. Ada surah khusus memang menegur orang yang curang dalam hal dagang ataupun jual beli. Padahal perdagangan itu kalau jauh dari kata curang, jauh dari kata kebohongan, jauh dari kata menipu, itu jalan dekat kepada Allah. Rijalul la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah. Allah memuji betul orang yang sibuk berdagang tapi tidak lupa sama sholatnya, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perdagangan bisa jadi jauh sekali sama Allah, tapi bisa jadi dekat sekali sama Allah. Bagaimana kalau terlanjur dia kasih makan istri dan anak-anaknya, kalau mereka tidak tahu dan sudah berusaha cari tahu ternyata memang dia ditipu sama suaminya, sama bapaknya, maka tidak ada dosa bagi istri dan anak-anaknya. Tapi kalau istrinya justru gara-gara istrinya sehingga suaminya begitu, maka yang berdosa adalah istrinya. Sebenarnya suaminya jujur, tapi karena istrinya minta tas baru, terus akhirnya nipu dia di pasar. Naudzubillah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasar atau dikenal dengan sidak. Dan Rasulullah SAW menemukan manusia yang biasa tukang campur seperti ini nih. Yang sama penjelasannya sama ibu nih. Ya kan tadi dijelaskan juga sama Ustaz Syam. Maka Rasulullah dengan kalimatnya celakalah kamu, binasalah kamu. Karena apa? Karena orang yang curang seperti ini adalah manusia yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, jauh daripada apa? Jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hartanya adalah harta yang haram. Dia jual, dia haram karena udah nipu. Sama seperti seseorang yang mengatakan bahwasanya daging saya daging bagus, ayam saya ayam yang bagus, beras saya beras yang bagus, padahal dagingnya busuk, dagingnya nggak bagus. Nah, inilah yang mereka nipu. Kalau misalkan mereka jujur, ini dagingnya kurang bagus, ini dagingnya udah 1 hari, atau dagingnya udah 2 hari, atau ayamnya ini potongnya udah 2 hari yang lalu, atau dagingnya ini daging yang dalamnya banyak airnya, jelasin. Banyak lemaknya juga, jangan ditaruh daging utuhnya, di bawahnya lemak, dikasih yang lemak. Janganlah kalian curang, timbangannya dikurangin atau timbangannya ditambahin mungkin nggak? Ditambahin kalau buat dirinya, Bim. Oh, buat diri tambahin. Nah, oleh karena itu, ketika kalian curang, suatu saat nanti kalian akan dicurangin. Kalian nipu, suatu saat nanti kalian akan ditipu. Kalau kalian jujur, suatu saat nanti kalian akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari kejujuran yang kalian milikin. Oleh karena itu, kejujuran hari ini, Anda akan baik hari ini. Dan akan tenang hari ini, bahagia hari ini. Tapi ketika kalian dusta, kalian bohong, suatu saat nanti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan diri kalian sehingga kalian tidak akan tenang tidur kalian, tidak akan tenang dalam melakukan apapun. Akhirnya hatinya gundah gulana, tidak ada kebaikan keberkahan. Naudzubillah. Tapi ini bukan ibu kan, pertanyaan kan? Alhamdulillah bukan Ustaz. Bukan, alhamdulillah. Baik Ibu Habibah, terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke tempat duduk. Ustazah Lulung boleh dong Wabarakatuh. kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, semuanya ikutin ya sama-sama. Raditu billahi robba, Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil islami wabi dina, Muhammadin nabiyya wa rasul. wabi Muhammadin nabiyya
wa rasulah. Kalau kita sudah ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita yang kita sembah, ridholah dengan aturan yang Allah kasih. Cari yang halal, jauhkan yang haram. Allah maha kaya, kayanya Allah tidak seperti kita. Allah goniun, maha kaya, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tapi kita kaya, tapi masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil Islami dina, kita ridho dengan Islam agama kita, maka ikuti syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mengikuti apa yang Allah atur. Semoga dengan keridhaan itu Allah juga ridhoi kita. Wabil Qur'ani imama, Quran sebagai petunjuk dan imam bagi kita. Mudah-mudahan apapun yang Allah atur pasti ada banyak kebaikan di dalamnya. Allah maha kaya, tidak butuh sama kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ilallah, kalian itu butuh sama Allah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair guru-guru kami atas ilmu dan pengingatnya pada pagi hari ini. Nggak cuman buat pengingat bagi jamaah Islam itu yang ada di rumah, tapi juga buat pengingat bagi yang sedang berbicara. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.